Pernahkah, dalam keheningan malam, kamu merasa hidup ini seperti berjalan di atas dua dunia yang berbeda? Satu adalah dunia luar tempat kita berpura-pura tenang. Dunia di mana kita tersenyum, bekerja, dan menjalani rutinitas. Tapi di dunia yang lain, di dalam batin, ada gelombang yang diam-diam menggerogoti. Seperti air laut yang terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di kedalamannya. Dalam hitungan spiritual leluhur Jawa yang dikenal dengan weton, ada satu hari kelahiran yang menyimpan misteri ini. Mereka adalah pemilik weton Sabtu Legi, sebuah weton yang dikenal tenang di luar, tapi bergelombang di dalam. Tahun 2026, menurut perhitungan energi Jawa, bukanlah tahun biasa bagi kalian. Ini adalah tahun di mana pintu rezeki akan terbuka lebar. Namun di ambang pintu itu, akan ada ujian batin yang duduk bersila, menanti untuk menguji sejauh mana kesabaranmu bertahan. Jika kamu lahir pada weton ini, atau jika kamu memiliki pasangan, saudara, atau teman yang lahir di Sabtu Legi, maka tetaplah di sini. Karena malam ini, kita akan membedah potongan-potongan cerita hidupmu, tentang apa yang sudah kamu pendam, tentang rezeki yang akan datang, dan tentang pelajaran spiritual di tahun 2026. Selamat datang dalam perenungan malam. 1. Watak dasar. Untuk memahami apa yang akan terjadi di tahun 2026, kita harus kembali ke dasar. Kembali pada energi yang melekat pada dirimu sejak lahir. Sabtu Legi memiliki Neptun 14. Angka ini berasal dari nilai Sabtu yang 9, bertemu dengan Legi yang 5. Dalam khazanah kejawen, energi Neptun 14 ini sering diibaratkan seperti sendang, atau sumber mata air di tengah hutan. Airnya jernih, menyejukkan, tapi tidak pernah tahu seberapa dalam dasarnya. Itulah kamu, wahai Sabtu Legi. Watak yang sering muncul dari dirimu adalah pembawa ketenangan. Dimanapun kamu berada, kamu adalah obat penenang alami. Orang-orang merasa nyaman dan aman di dekatmu. Mereka datang untuk curhat, untuk meminta nasihat, atau hanya sekadar duduk diam di dekatmu. Mudah dipercaya, kamu memiliki wajah yang jujur. Bukan hanya fisik, tapi getaran hatimu memang tulus. Itu sebabnya banyak orang mempercayakan rahasia atau tanggung jawab padamu. Intuisi tajam. Seringkali kamu merasa tahu sesuatu sebelum itu terjadi. Firasatmu kuat. Kamu bisa merasakan energi buruk dari seseorang, bahkan sebelum orang itu berbicara. Tidak suka konflik. Kamu adalah seorang peacemaker. Daripada bertengkar, kamu lebih memilih mengalah. Daripada ribut, kamu lebih memilih diam. Namun di balik ketenangan itu, ada samudera rasa yang tak terucap. Konflik batin yang diam-diam kamu rasakan. Kamu adalah seorang yang sangat sensitif. Hati kamu sebening kaca. Jika tersakiti, kamu tidak akan marah besar. Kamu hanya akan diam. Tapi diammu itu bukan tanda memaafkan. Diammu itu adalah cara kamu menyimpan luka, menyimpannya sangat dalam, dan membiarkannya mengendap bertahun-tahun. Kamu terlihat kuat. Kamu terlihat tegar. Tapi di dalam hati kecilmu, seringkali muncul pertanyaan yang menggema di sela-sela kesibukanmu. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Apakah aku dicintai sebagaimana adanya aku? Atau pertanyaan paling pedih, untuk apa semua pengorbananku jika tidak ada yang benar-benar memahamiku? Inilah energi dasar yang akan memasuki tahun 2026. Energi yang tenang, dalam, dan penuh luka batin yang mungkin selama ini kamu pendam sendiri. 2. Rezeki dan karir. Sekarang mari kita buka peta perjalananmu di tahun 2026. Tahun yang secara numerologi dan spiritual membawa energi perubahan dan perbaikan nasib, namun juga ujian kesabaran. Potensi rezeki. Energi tahun 2026 akan membuat bakat terpendammu bersinar. Ingat, rezeki Sabtu Legi tidak datang dari kerja keras yang ambisius dan brutal. Rezekimu datang dari sebuah kata, kepercayaan. Orang akan memberimu proyek karena mereka percaya padamu. Orang akan memberimu promosi karena mereka percaya padamu. Orang akan memberimu modal usaha karena mereka percaya padamu. Bidang yang paling cocok untukmu di tahun 2026 adalah perdagangan, terutama yang berhubungan dengan barang-barang yang menenangkan atau estetik. Usaha mandiri, karena kamu butuh kendali atas waktumu sendiri. Pekerjaan yang melibatkan komunikasi dan kreativitas, seperti penulis, desainer, konsultan, atau terapis. Pekerjaan pelayanan, seperti guru, perawat, atau relawan. Namun di setiap berkah selalu ada ujian. Ujian terbesarmu di tahun 2026 adalah kepercayaan buta. Sifat dasarmu yang mudah percaya akan diuji. Akan ada seseorang yang datang dengan tawaran manis.
Sebuah kesempatan yang terlihat seperti jalan pintas menuju kekayaan. Bisnis cepat, investasi menggiurkan, atau partner yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Pesan batin untukmu, Sabtu Legi. Di tahun 2026, rezeki besar akan datang, tetapi hanya untuk mereka yang sabar. Bukan sabar menunggu, tapi sabar menimbang. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ingat, intuisi tajam yang kamu miliki akan selalu membisikkan kebenaran. Dengarkan bisikan itu, meskipun bertentangan dengan bujukan manis di telinga kirimu. Rezekimu adalah buah dari kesabaran, bukan dari ambisi yang terburu-buru. 3. Kesehatan, fisik and mental. Mari kita bicara tentang rumah bagi jiwamu, yaitu tubuh. Secara spiritual, Sabtu Legi adalah penampung energi. Kamu seperti spons, menyerap tidak hanya kebaikan, tapi juga masalah dan stres orang-orang di sekitarmu. Karena watakmu yang suka memendam, maka yang paling sering menderita adalah kesehatan mentalmu. Masalah yang sering muncul. Stres diam-diam. Kamu bisa tersenyum di depan orang, tapi di dalam hati ada perang dunia ketiga. Menahan emosi. Marahmu tidak meledak, tapi berubah menjadi racun dalam tubuh. Overthinking. Pikiranmu terus berputar, menganalisis masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Potensi gangguan fisik. Akibat dari beban pikiran itu, tubuh akan protes dengan caranya. Kelelahan mental. Bangun tidur pun rasanya tidak segar. Sakit kepala sebelah atau tegang. Akibat pikiran yang tidak pernah istirahat. Gangguan tidur. Susah tidur atau mudah terbangun di malam hari karena pikiran tidak pernah off. Masalah lambung. Asam lambung naik mak kambuh. Ini adalah penyakit klasik orang yang banyak pikiran. Tahun 2026 akan menjadi tahun di mana tubuhmu berkata, cukup. Peringatan dari alam bawah sadarmu. Tubuh yang lelah sering berasal dari hati yang terlalu banyak memendam. Saran untukmu di tahun 2026. 1. Belajar berbagi cerita. Jangan memendam sendiri. Temukan satu orang yang benar-benar aman untukmu. Bisa sahabat atau terapis, lalu bicaralah. 2. Jaga pola istirahat. Matikan ponsel. Matikan pikiran. Tidur adalah meditasi terbaik. 3. Dekatkan diri pada spiritualitas. Kembali pada Tuhan, meditasi, atau sekadar berjalan kaki di alam terbuka. Ini akan mengembalikan energi positif yang terkuras. 4. Percintaan dan jodoh. Ini adalah babak yang paling menyentuh untuk Sabtu Legi. Karena di dunia percintaan, kamu adalah tipe kekasih yang setia, tulus, dan serius. Kamu tidak main-main dengan cinta. Ketika kamu mencintai dengan segenap jiwa. Namun seringkali kisah cintamu berjalan seperti ini. Kamu mencintai terlalu dalam. Kamu memberi terlalu banyak, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga dirimu. Tapi ironisnya, kamu jarang benar-benar dipahami. Pasanganmu mungkin menikmati kebaikanmu, tapi lupa untuk bertanya, kamu capek nggak sayang? Kamu bahagia nggak sayang? Di tahun 2026, energi asmara akan terasa kuat. Apa yang mungkin terjadi? Hubungan lama diuji. Jika saat ini kamu sedang dalam hubungan, tahun ini akan menjadi ujian besar. Ujiannya bukan tentang orang ketiga, tapi tentang kelelahan emosional. Apakah hubungan ini masih menjadi tempatmu pulang, atau hanya jadi bebanmu? Perasaan lama muncul kembali. Seseorang dari masa lalu bisa hadir kembali. Bukan untuk kembali, mungkin hanya untuk meminta maaf, atau sekadar memberi kabar. Ini akan mengaduk-aduk perasaan yang sudah lama kamu kubur. Seseorang yang baru. Jika kamu masih sendiri, tahun 2026 bisa membawa seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak hanya menikmati ketenanganmu, tapi juga berani menyelami kedalamanmu. Seseorang yang berkata, menangislah. Aku di sini. Konflik batin cinta Sabtu Legi. Di dalam hatimu, ada dua rasa yang selalu bertarung. Kamu takut kehilangan, tapi kamu juga takut disakiti lagi. Kamu ingin membuka hati, tapi kamu juga ingin membangun tembok setinggi langit. Pesan spiritual untukmu malam ini, jangan mencari cinta yang paling indah di awal. Cinta yang seperti itu seringkali cepat padam. Carilah cinta yang bertahan dalam badai kehidupan. Cinta yang tidak lari saat kamu menunjukkan lukamu. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang menemukan orang yang tidak pernah bosan memahami kesempurnaan palsu yang selama ini kamu tampilkan. 5. Kesalahan fatal Sabtu Legi. Setiap manusia punya titik jatuh. Dan untuk Sabtu Legi, ada beberapa kesalahan fatal yang sering menjadi batu sandungan, terutama di tahun 2026 yang penuh energi ini. Kesalahan-kesalahan itu adalah
1. Terlalu percaya pada semua orang. Kebaikanmu adalah berkah, tapi kebaikan tanpa batas adalah bencana. Di tahun 2026, kamu harus selektif. Tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman. 2. Menunda keputusan penting. Kamu sering overthinking hingga melewatkan momen. Ingat, intuisi sudah memberitahu jawabannya di detik pertama. Setelah itu, hanya keraguan yang berbicara. 3. Memendam emosi terlalu lama. Kamu pikir dengan diam, masalah selesai. Padahal diam adalah bom waktu. Suatu hari, bom itu akan meledak dengan cara yang tidak terduga. Bisa dalam bentuk amarah yang tak terkendali atau sakit fisik yang parah. 4. Mengorbankan diri demi orang yang salah. Kamu terbiasa menjadi penyelamat. Tapi ingat, tidak semua orang pantas diselamatkan. Ada orang yang hanya akan menguras energimu tanpa memberi apapun kecuali luka. Dan inilah kesalahan terbesar dari semua. Mengabaikan suara hati sendiri. Setiap kali firasatmu berkata jangan, tapi kamu paksakan karena takut mengecewakan orang lain, disitulah awal kehancuran. Karena sebenarnya, intuisi Sabtu Legi itu sangat tajam, hampir seperti indera keenam. Kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi seringkali, kebenaran itu kamu korbankan di altar menjaga perasaan orang lain. Di tahun 2026, berhentilah menjadi korban dari kebaikanmu sendiri. 6. Saran dan kritik kehidupan. Jika hidup bisa memberi kita nasihat, inilah yang akan dikatakan pada Sabtu Legi di tahun 2026. Kamu harus belajar sebuah kata kecil yang sangat besar maknanya. Tidak. Katakan tidak pada permintaan yang membebani hatimu. Katakan tidak pada orang yang hanya datang saat butuh. Katakan tidak pada situasi yang membuatmu kehilangan harga diri. Berhentilah selalu menjadi orang yang mengalah, yang memaklumi, dan yang menanggung semuanya sendirian. Bahkan Superman pun punya batasnya. Kamu manusia, kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti. Tahun 2026 mengajarkan 3 keberanian padamu. Keberanian mengambil keputusan. Keberanian menjaga batas diri. Keberanian mempercayai diri sendiri. Karena kadang hidup berubah secara dramatis, bukan ketika kesempatan besar datang menghampiri, tapi ketika seseorang, yaitu kamu, berani memilih jalannya sendiri, meskipun harus berjalan sendirian. 7. Bekal hidup Sabtu Legi. Jika kamu lahir di weton Sabtu Legi, pahamilah bekal hidup yang sudah dititipkan semesta padamu. Ada 4 senjata ampuh dalam dirimu. 1. Kesabaran yang tidak semua orang miliki. 2. Ketulusan yang langka di zaman sekarang. 3. Intuisi yang tajam seperti pisau. 4. Empati. Kemampuan memahami orang lain tanpa perlu banyak bicara. Namun ingat, gunakan bekal itu dengan bijak. Jangan gunakan pedang untuk memotong rumput, jangan gunakan emas untuk membeli debu. Karena hati yang terlalu baik, jika tidak dijaga, seringkali menjadi tempat orang lain menitipkan luka dengan mudahnya. 8. Kesimpulan. Jadi apa kesimpulan untuk Sabtu Legi di tahun 2026? Weton ini bukanlah weton yang dijanjikan hidup penuh kemewahan materi yang berlimpah ruah. Tidak. Namun weton ini memiliki kekuatan langka yang tidak semua orang miliki. Kekuatan itu adalah ketenangan batin, sebuah oase di tengah dunia yang makin kacau. Tahun 2026 mungkin akan membawamu pada ujian yang sulit, pilihan yang membingungkan, dan perubahan yang tak terduga. Namun bagi Sabtu Legi yang mampu menjaga hati tetap jernih, menjaga pikiran tetap waspada, dan menjaga lisan tetap terucap baik, maka tahun ini bukanlah tahun yang menakutkan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bermakna. Refleksi. Mungkin hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di atas kertas. Mungkin banyak mimpi yang harus tertunda, banyak harapan yang harus kandas di tengah jalan. Namun dalam falsafah Jawa, ada satu pesan sederhana yang bisa kita jadikan pegangan, terutama bagi kalian para pejalan sunyi, para Sabtu Legi. Sabar lan iling. Sabar dalam menjalani. Artinya, tahan banting, tahan uji, tidak mudah mengeluh, dan tetap teguh menjalani proses. Eling dalam menjaga hati. Artinya, selalu ingat dari mana kita berasal, selalu ingat kepada Tuhan, dan selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras hidup menguji kita yang akan dikenang, tapi seberapa kuat kita tetap menjadi diri sendiri, di tengah tekanan untuk menjadi orang lain. Penutup. Jika kamu lahir di weton Sabtu Legi, ingatlah satu hal ini, baik-baik.
Tidak semua orang yang berjalan pelan akan tertinggal. Tidak semua orang yang diam berarti kalah. Terkadang mereka hanya sedang memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang paling benar, paling tenang, dan paling membawa mereka pulang pada diri sendiri. Terima kasih telah merenung bersama malam ini. Sampai jumpa dalam perbincangan spiritual berikutnya. Salam budaya, salam penjaga weton.